Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Anugrah Pratama dari kelas Perbankan Syariah 2C dengan NIM 215231094. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Kiandi dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Kiandi sendiri merupakan perjanjian yang melibatkan antara Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono II, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Pada saat ini, Kiandi merupakan daerah yang termasuk pada Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada awal mulanya perjanjian ini bertujuan untuk menghentikan konflik akibat dari runtutan peristiwa Geger Pecinan. Peristiwa tersebut mengakibatkan kecemburuan yang terjadi ketika Pangeran Mangkubumi menerima hadiah berupa tanah kekuasaan pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Konflik tersebut kemudian terdengar hingga Gubernur Jenderal Baron yang saat itu menjadi Gubernur Jenderal VOC di Batavia. Kemudian langkah yang diambil oleh Pakubuwono II untuk menghindari semakin meluasnya konflik ialah mengalah untuk meninggalkan keraton. Sepeninggalan Pakubuwono II terjadilah Perang Mangkubumen. Gubernur Jenderal VOC bagian Jawa Utara yang pada saat itu dijabat oleh Nicholas Harting kemudian mengambil langkah untuk meredam konflik agar menyelamatkan wilayah operasionalnya. Langkah yang diambil adalah melakukan diskusi dengan Pangeran Mangkubumi agar dia sama-sama berhasil dan menyetujui bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan haknya sebagai penguasa. Kemudian nota kesepakatan berhasil terbentuk. Pada 23 September, nota tersebut telah sampai kepada tangan Pakubuwono III, yang selanjutnya disetujui atas pembagian wilayahnya pada tanggal 4 November. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka disyaratkan bahwa Pulau Jawa terbagi menjadi dua bagian, yakni terselenggarakannya Perjanjian Kiandi atau biasa disebut dengan Pangalihan Negeri, yakni terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian kekuasaan. Selang beberapa waktu, Raden Mas Said atau biasa dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang merupakan keturunan asli dari keraton melakukan pemberontakan untuk menuntut haknya sebagai pemimpin atau penguasa di keluarga keraton. Selanjutnya, ia melakukan pemberontakan hingga menumpas sekelompok anggota VOC, bahkan akan membakar keraton yang baru saja dibangun. Guna menghentikan pemberontakan Raden Mas Said tersebut, maka diselenggarakanlah Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang mengisyaratkan terbaginya wilayah kekuasaan Jawa menjadi 3 bagian. Wilayah kekuasaan Keraton Surakarta, kemudian sebagian diberikan kepada Raden Mas Said sebagai pemimpin atau penguasa yang kelak wilayahnya dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Selanjutnya pada tahun 1813 pada era kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, wilayah kekuasaan Jawa yakni pada daerah
Keraton Yogyakarta terbagi menjadi dua bagian, yakni dengan hadirnya bagian daerah Pakualaman secara resmi menjadi tanda bahwa Pulau Jawa telah terbagi menjadi 4 bagian. Pada akhirnya, yang dahulu telah terbagi menjadi beberapa wilayah tersebut, terutama di daerah Yogyakarta, saat ini telah disatukan menjadi satu wilayah, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian penjelasan atau cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.